Bawah cahaya yang terang benderang, terhampar kain bentenan dengan warna lukisan alam yang cantik. Dihiasi dengan motif yang menawan, kain bentenan yang merupakan salah satu warisan budaya Sulawesi Utara adalah karya seni yang dibuat dengan teliti. Sehingga saat mengenakan kain tersebut akan terpancar pesona keindahannya. Saya Sivanya Miracle Rondonuwu, perwakilan Sulawesi Utara di ajang pemilihan Putra-Putri Kebudayaan Nusantara 2023, memperkenalkan aneka ragam budaya yang ada di Sulawesi Utara, mengantarkan saya menjadi pemenang dalam ajang ini. Mengemban tugas sebagai salah satu duta kebudayaan Nusantara, membuat saya harus belajar lebih banyak lagi tentang kebudayaan Indonesia, terutama daerah asal saya sendiri. Salah satu karya seni budaya Sulawesi Utara yang ingin saya perkenalkan adalah kain khas Minahasa, yaitu kain bentenan. Halo Halo teman. sayang, dok pasung dok ngane. Ini Luar Kak. biasa Kebetulan sayang. Kak, Anya ada mau beberapa kegiatan seperti menari dan juga pemotretan. Ada enggak Kak rekomendasi bagi untuk Anya? Of course, anything for you sayang. Semua kain-kain ada dari sini, dari yang paling mahal sampai yang paling meriah itu ada semua di sini. Yang sutra yang kayak ini dah sayang. Yang sutra ini dan iyo. Wah, Jadi kalau misal anything yang you want as a winner, this is yours. kain bentenan dibuat di beberapa wilayah di Minahasa. Namun nama bentenan itu sendiri diambil dari nama pelabuhan utama Sulawesi Utara, yaitu Pelabuhan Bentenan. Karena kain ini diekspor pertama kali keluar Minahasa melalui pelabuhan ini pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Baik, jadi kain bentenan ini pertama kali ditemukan dan juga terakhir kali ditemukan di desa Bentenan di Minahasa Tenggara. Kain ini ditemukan di abad ke-7 dan terakhir kali digali lagi di abad ke-15. Dan waktu itu merupakan kain dengan mutu tertinggi pada zamannya. Kain ini juga dijadikan alat pembayar pajak oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu di bawah VOC, yang juga akhirnya masuk kepada kepunahannya karena pada waktu itu VOC mengenalkan mesin jahit dan akhirnya teknik menenun itu mulai menghilang. Itu adalah kepunahan yang pertama. Kepunahan yang kedua itu adalah ketika Perang Dunia Kedua, ketika zaman pendudukan Jepang, Jepang merampas artefak-artefak dari para ketua-ketua adat atau tonaas-tonaas pada zaman dahulu, lalu artefak-artefak itu dibawa ke Jepang. Itulah yang mengakibatkan kain bentenan ini hilang jejaknya dari tanah Minahasa. Tetapi setelah 5 periode gubernur, baru pada zaman Gubernur Sinyo Hari Sarundayang lah di saat itu budayawan kami yang bernama Bapak Jesse Wenas kembali menggali artefak-artefak bentenan yang ada di Belgia, Belanda, dan juga yang ada di Jepang, yang akhirnya dikembangkan lagi dan digambar kembali dari museum-museum tersebut. Hari ini
ini saya berkunjung ke salah satu wilayah di Minahasa yang memproduksi kain bentenan, yaitu Desa Kolongan, Kecamatan Sonder. Di tempat ini, saya bisa melihat langsung proses tenun kain bentenan. Jadi yang benang ini misalnya nanti disama-samain lagi sama benang yang ini gitu kan. Nah ini yang benang motif. Terus nanti yang benang motif itu dipadu-padanin sama warnanya. Setelah mereka dipadu-padanin, mereka ditaruh di satu roll besar ini. Nah roll besar ini yang namanya boom. Jadi nanti ikatan-ikatannya ini sesuai sama pewarnaan-pewarnaannya seperti yang Fanya lihat di sini. Itu nanti akan diatur jadi motif di sini. Nah, Kak, untuk benangnya sendiri apakah ada produksi sendiri atau di? Iya, dulunya Kabupaten Minahasa ini penghasil katun terbesar di wilayah paling utara Indonesia. Tetapi sekarang ini udah mulai agak meredup. Jadi kita sekarang mulai ambil sendiri produksi katun yang memang masuk qualified lah gitu. Sama para petani-petani. Jadi benang-benangnya itu termasuk produksi sendiri seperti itu. Dan motif-motifnya diatur di sini, ditarik, kemudian masuk ke roda ini. Nah, roda ini tedious banget. Jadi waktu kakak bilang tedious, dia itu rumit. Lagi-lagi benangnya itu ditarik pakai pinset, terus ditarik ke sini masuk ke sisir ini. Terus nanti yang dibikin adalah kita tarik alat pemintalnya. Jadi dengan begitu dia makin erat, dia erat nih ya. Dia mesti erat loh ini Fanya, atau nggak bisa dapat kerapatan seperti untuk nanti di kain tenun gitu. Satu-satu motif dan benangnya itu diatur di sini masuk ke satu roda ini yang namanya boom. Begitu. Ini yang namanya boom. Kan tadi kan kita udah masuk ke proses boom, nanti roda yang tadi kamu lihat itu dibawa nih ke alat tenun. Nah ini alat tenun ini kita sekarang lewatin proses yang namanya pemasukan benang pesisir. Ini balik lagi, pakai pinset nih kamu lihat nih, pakai pinset tuh satu-satu benangnya dari boom ditarik masuk ke sisir. Nah, itu sisirnya lagi dibuka, tarik satu-satu. Benangnya masih utuh, nggak boleh putus. Soalnya kalau benangnya putus, hilanglah elastisitas kainnya. Jadi kainnya udah nggak elastis, udah nggak stretchy kayak tadi itu. Nah, tuh masih satu-satu. Untuk pembuatannya butuh berapa waktu? Kira-kira berapa lama ini, Tante Eva? Dari proses awal 5-6 bulan masih Kalau siap tinggal ini. Kalau tinggal boom, ada 7 tergantung ini kan stola uh-uh. ada yang ini lama Sedikit cepat. sedikit cepat. Stola cepat ya. Kalau kain Kalau kain pasti lama, karena nih kamu lihat kalau stola kan nggak boleh lagi terlewat satu lubang. nah, nggak boleh. Harus detail. Betul. Dan ini bedanya nih stola itu kan gambarnya kan dia kan agak pendek. Kalau tenun dia panjang dari ujung sampai ujung gitu. Nih kamu bisa bayangin ini satu-satu. Tante Eva sama Tante dia tarik semua benang-benang ini pakai pinset. Kakak bisa tidur mikirin ini. Memang harganya kan tidak jauh dengan kualitas dan ras pembuatannya. Iya, betul. Makanya kain bentanan itu dari dulu nggak bisa disembarang dipakai sama orang. Ada musimnya, ada waktunya, ada penggunaannya, dan dipakai sama tonaas atau sama walian atau sama paling sedikit itu yang motif touring yang dipakai sama prajurit lelaki. Ya
seperti itu gitu, ada dia punya penggunaan khususnya. Karena bikinnya sendiri aja memakan waktu sangat lama dan bahan-bahannya itu juga diseleksi banget, Iya, tidak sembarang ya Kak. nggak sembarang. Itu dia. Keistimewaan dan ciri khas kain bentenan terdapat pada proses pembuatannya yang rumit dan memakan waktu yang lama. Kain ini ditenun dengan teknik double ikat dengan tingkat kesulitan yang tinggi dan sangat jarang digunakan di daerah lain. Motif yang tercipta dari teknik ini akan bergambar halus, rumit, dan sangat unik. Proses pewarnaan kain ini juga menggunakan zat pewarna alami yang berasal dari tumbuhan yang tumbuh di wilayah tersebut. Kain bentenan sendiri memiliki 7 motif, yaitu tinompak kuda, yaitu tenun dengan motif berulang, tononton mata, yaitu tenun dengan gambar manusia, kalwu patola, yaitu tenun dengan motif patola India, kokera, yaitu tenun dengan motif bunga warna-warni bersulam manik-manik, toni lama, yaitu tenun dengan benang putih, sino, yaitu tenun dengan benang warna-warni dan berbentuk garis-garis, dan pinotikan, yaitu tenun dengan garis-garis motif jala dan berbentuk segi enam. Keistimewaan kain bentenan pada zaman itu adalah kain ini ditenun tanpa putus, atau pada bahasanya itu zaman dulu disebut pasolongan rinegetan. Dan pada waktu itu teknik menenunnya bukan seperti zaman sekarang. Teknik menenunnya itu menggunakan alat gendong yang dimana kainnya itu benar-benar bisa melingkar bulat dengan sempurna. Tetapi di zaman ini keistimewaan kain bentenan itu lebih bisa dibilang lebih masuk ke kategori kelas modern. Kami mempunyai mesin songket, jadi tenunnya itu bisa dibuat motifnya timbul, benangnya timbul seperti efek 3 dimensi, dan juga dengan benang emas. Jadi kami juga punya alat yang dimana benang emas itu bisa dimasukkan ke dalam kain tenunannya. Tetapi juga nggak cuma dari segi tekniknya saja, keistimewaan kain bentenan itu juga ada di masyarakat di mana melalui tradisi Mazani itu melantunkan pujian. Itulah di mana saat pertama-tama ritual menenun kain bentenan itu terjadi, yaitu melewati puji-pujian, melewati doa. Jadi kain bentenan itu dibuat tidak hanya asal menenun, tapi juga dibuat berdasarkan filosofi bahwa ya sebelum sesuatu itu dilaksanakan, doa-doa atau pujian itu terlebih dahulu dilantunkan, begitu. Itulah yang membuat kain itu spesial. Motif tenun yang cantik menceritakan sejarah yang klasik. Dalam bentuknya yang lembut, merangkai tradisi dan keindahan budaya. Begitu banyak cerita, begitu banyak arti yang tersembunyi di balik rumitnya motif tenunan.
Keunikan tenunnya membuat saya merasa bangga mengenakan kain ini. Namun tak lengkap rasanya mengenakan kain cantik tanpa didukung riasan wajah yang cantik pula. Riasan wajah atau yang lebih dikenal dengan istilah makeup merupakan salah satu kebutuhan para perempuan untuk menciptakan penampilan yang cantik dan menawan. Makeup atau tata rias menjadi salah satu kebutuhan para perempuan untuk menciptakan penampilan yang cantik dan menawan. Sebagaimana saya melihat kecantikan sejati seorang wanita tercermin pada jiwanya. Itulah pula potensi dari setiap wanita Minahasa. Kecantikan alami, sikap berani, anggun, dan penuh wibawa, itulah yang sejatinya membuat mereka tampak cantik. Oke, sip, so mantap, pas sekali. Terima kasih Kak Pinkan. Sama-sama. Riasan wajah dengan konsep natural look sangat cocok diaplikasikan untuk wajah setiap wanita Minahasa. Karena menurut saya pribadi, ada keindahan di setiap kesederhanaan. Itulah yang menjadi konsep dari PSP Makeup Studio, di mana riasan wajah digunakan untuk meningkatkan kecantikan alami setiap wanita. Meskipun sejatinya kecantikan wanita tercermin pada jiwanya, kecantikan alami, sikap berani, anggun, dan penuh wibawa adalah gambaran kecantikan sejati seorang perempuan, khususnya perempuan Minahasa. Jadi seperti event-event pageant, awal mula mengapa banyak sekali anak-anak muda yang akhirnya terlibat di dalam pelestarian kain bentenan itu melewati event-event pageant seperti dulu di Nyong Noni Sulut dan sekarang di kegiatan Putra-Putri Nusantara, Putra-Putri Kebudayaan. Anak-anak muda itu menjadi sangat suka karena akhirnya bisa melihat sendiri bagaimana zaman dulu nenek moyang mereka itu memproduksi kekayaan tekstil dari Kabupaten Minahasa ini, seperti itu. Serat halus kain bentenan yang memesona, warna-warni berbaur seperti lukisan alam, bening dan berkilau seperti aliran sungai yang tenang,
mencerminkan alam yang indah, hutan yang hijau, serta langit yang biru, dibuat oleh tangan-tangan terampil penuh kasih sayang sebagai penanda jati diri bangsa. Kain bentenan merupakan warisan budaya yang harus terus dijaga sebagai karya seni yang abadi. Sebagai generasi muda, menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk terus melestarikan budaya daerah yang ada di Nusantara. Kebudayaan tidak hanya sebuah kebanggaan bagi daerah asalnya, tapi juga sebagai pemersatu bangsa yang tercantum dalam Pancasila.